Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan saya Karna Rekatmaja. Kali ini saya akan bahas tentang materi data mining. Baiklah, mari kita mulai. Pokok bahasan antara lain yaitu model data mining, tahapan dalam data mining, fungsionalitas dalam data mining, dan juga teknik-teknik data mining. Tujuan: memahami pemodelan data mining, memahami setiap tahapan dalam data mining, memahami fungsionalitas dalam data mining, memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Pendahuluan: data mining merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang relatif baru. Sampai sekarang masih diperdebatkan tempat data mining di bidang ilmu mana, dikarenakan data mining menyangkut database dan juga kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, statistik, dan sebagainya. Salah satu pihak berpendapat bahwa data mining tidak lebih dari machine learning atau analisa statistik yang berjalan di atas database. Sedangkan pihak lain berpendapat bahwa database berperan penting di data mining karena data mining mengakses data yang ukurannya besar dan adanya peran penting database terutama dalam optimasi query-nya. Definisi sederhana dari data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik dari data yang ada di database yang besar. Dalam jurnal ilmiah, data mining juga dikenal dengan Knowledge Discovery in Database atau KDD. Latar belakang: kehadiran data mining dilatar belakangi dengan problema data explosion yang dialami akhir-akhir ini, di mana banyak organisasi telah mengumpulkan data sekian tahun lamanya, yaitu data pembelian, dan sebagainya. Hampir semua data tersebut dimasukkan dengan menggunakan aplikasi komputer yang digunakan untuk menangani transaksi sehari-hari yang kebanyakan merupakan OLTP atau Online Transaction Processing. Model data mining: dalam perkembangan teknologi data mining terdapat model atau mode yang digunakan untuk melakukan proses penggalian informasi terhadap data-data yang ada. Menurut IBM, model data mining dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu verification model dan juga discovery model. Apa itu verification model? Model ini menggunakan perkiraan atau hipotesis dari pengguna dan melakukan tes terhadap perkiraan yang diambil sebelumnya dengan menggunakan data-data yang ada. Penekanan terhadap model ini adalah terletak pada user yang bertanggung jawab terhadap penyusunan perkiraan atau hipotesis dan permasalahan pada data untuk meniadakan atau menegaskan hasil perkiraan atau hipotesis yang diambil. Kemudian discovery model. Model ini berbeda dengan verification model, di mana pada model ini sistem secara langsung menemukan informasi penting yang tersembunyi dalam suatu data yang besar. Data yang ada kemudian dipilah-pilah untuk menemukan suatu pola tren yang ada dan keadaan umum pada saat itu tanpa adanya campur tangan dan tuntutan dari pengguna. Hasil temuan ini menyatakan fakta-fakta yang ada dalam data-data yang ditemukan dalam waktu yang singkat mungkin. Sebagai contoh, misalkan sebuah bank ingin menemukan kelompok-kelompok pelanggan yang dapat dijadikan target suatu produk yang akan dikeluarkan. Kebutuhan dan tantangan dalam data mining. Hal yang harus diperhatikan pada data mining adalah sebagai berikut. Itu pertama, penanganan berbagai tipe data, efisiensi dari algoritma data mining, kegunaan, kepastian, dan keakuratan hasil, dan ekspresi terhadap berbagai jenis hasil, juga memperoleh informasi dari sumber-sumber data yang berbeda. Yang terakhir yaitu proteksi dan juga keamanan dari data tersebut. Tahapan dalam data mining. Kemudian data, kemudian seleksi, kemudian diproses transformasi data mining, dan juga yang terakhir interpretasi dan evaluasi. Kita di bagiannya seperti itu. Kemudian apa namanya harus dari proses data mining antara lain basis data rasional, ekstraksi data, transformasi data, pembersihan data, bentuk standar, reduksi, dan Sun-Vietcher menjalankan algoritma. Fungsionalitas dalam data mining. Kebutuhan akan data mining semakin dirasakan dalam berbagai bidang. Data mining bersifat dependen terhadap aplikasi terkait. Ini berarti untuk aplikasi basis data yang berbeda, maka teknik data mining yang digunakannya mungkin juga akan berbeda. Hal ini dikarenakan terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pencarian informasi.
sehingga kita harus menyesuaikan antara keperluan dan kebutuhan akan informasi dengan penerapan teknik pencarian yang akan digunakan. Mining Association Rule. Tugas utamanya adalah untuk menemukan suatu himpunan hubungan antara item dalam bentuk A1A sampai AAM. Adalah himpunan atribut nilai dari segmen data yang relevan dalam suatu basis data. Sebagai contoh, dari suatu himpunan data transaksi suatu basis data, seorang mungkin menemukan suatu hubungan berikut, yaitu jika seorang pelanggan membeli selai, ia biasanya juga membeli roti dalam satu transaksi yang sama. Generalisasi, pencatatan dan karakterisasi data multilevel. Salah satu aplikasi data mining dan analisa data yang paling sering digunakan dalam hubungannya dengan basis data sistem produksi adalah generalisasi dan pencatatan data, yang juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti Online Analytical Processing atau OLAP, basis data multidimensi, data cube, abstraksi data, dan lain sebagainya. Generalisasi dan pencatatan data ini menampilkan karakteristik umum terhadap sekumpulan data yang dispesifikasikan oleh pemakai dalam basis data. Tiga itu klasifikasi data. Aplikasi lain yang penting dari data mining adalah kemampuannya untuk melakukan proses klasifikasi pada suatu data dalam jumlah besar. Hal ini sering disebut mining classification rule. Klasifikasi data sendiri adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek dalam sebuah basis data dan mengklasifikasikannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Dan yang keempat, analisa cluster. Pada dasarnya, clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meningkatkan kemiripan intrakelas. Kelima yaitu pencarian pola atau sekuensial. Fungsi pola sekuensial menganalisa sekumpulan record pada suatu periode waktu. Misalnya untuk menganalisa tren, suatu pola dapat ditampilkan dalam contoh sebagai berikut. Pelanggan biasanya membeli gula langsung melakukan transaksi membeli kopi. Dari semua transaksi membeli gula, ternyata hampir seluruhnya terdapat transaksi membeli kopi. Maka dari pola-pola yang ada ini dijadikan masukan bahwa telah terjadi suatu kecenderungan atau tren dari pelanggan di mana setiap pelanggan melakukan transaksi membeli gula, maka akan diikuti oleh transaksi membeli kopi. Untuk itu, pihak manajemen dapat menempatkan letak item kopi dekat dengan item gula sehingga memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi selanjutnya. Teknik-teknik data mining. Klasifikasi skema yang berbeda dapat digunakan untuk mengkategorikan metode dan sistem data mining dengan didasarkan pada jenis basis data yang akan dipelajari dan teknik apa yang akan digunakan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama yaitu jenis basis data yang akan dijadikan objek. Yang kedua, jenis informasi yang hendak dicari, dan juga yang ketiga yaitu teknik yang hendak digunakan. Teknik data mining yang pertama itu market basket analysis, yaitu fungsi association rule seringkali disebut dengan market basket analysis, yang digunakan untuk menemukan relasi atau korelasi di antara himpunan item-item. Market basket analysis adalah analisis dari kebiasaan membeli customer dengan mencari asosiasi dan korelasi antara item-item berbeda yang diletakkan customer dalam keranjang belanjaannya. Fungsi ini paling banyak digunakan untuk menganalisa data dalam rangka keperluan strategi pemasaran, desain katalog, dan proses pembuatan keputusan bisnis. Market basket analysis. Apa itu kaidah asosiasi? Kaidah asosiasi penambahan pertama kali diusulkan oleh Agrawal atau Indonesia dan Swami. Berikan suatu database transaksi. Tiap transaksi adalah suatu himpunan item-item. Cari seluruh kaidah asosiasi yang memenuhi kendaraan minimum support dan minimum confidence yang diberikan user. Contoh, 30% dari transaksi memuat bir juga memuat popok, 5% dari transaksi semua item-item berikut ini. 30% confidence dari kaidah ini, 5% support dari kaidah ini. Kita berminat untuk mencari seluruh kaidah ketimbang memeriksa apakah suatu kaidah baru. Algoritma a priori. Algoritma a priori yang bertujuan untuk menemukan
frequent item set dijalankan pada sekumpulan data. Pada iterasi ke K akan ditemukan semua item set yang memiliki K item, disebut dengan K item set. Inti dari algoritma a priori itu yang pertama, gunakan frequent atau K-1 min item set untuk membangun kandidat frequent item set. K item set, gunakan scan database dan mencocokkan pola untuk mengumpulkan hitungan untuk kandidat item set. Perbaikan kinerja a priori, pertama itu hitungan item set berbasis hash dan reduksi transaksi, partisi dan juga sampling. Ilustrasi algoritma a priori pada tabel. Dan kita lanjut dengan latihan soal. Perbedaan antara klasifikasi dan clustering. Kita jawab, mari. Klasifikasi data adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasikannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan intrakelas. Soal yang kedua, apa peranan visualisasi informasi dalam data mining? Yaitu untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang macam-macam informasi yang dapat ditemukan dalam sekumpulan data. Definisikan support dan confidence untuk aturan asosiasi. Jawab, yang pertama itu support menunjukkan frekuensi dari kaidah dalam transaksi, dan confidence menunjukkan persentase dari transaksi memuat A yang juga memuat B juga. Soal yang keempat, jelaskan mengapa aturan asosiasi tidak dapat digunakan secara langsung untuk prediksi tanpa analisis yang lebih lanjut atau domain pengetahuan. Karena aturan asosiasi mengcapture item atau kejadian dalam data berukuran besar yang berisi data transaksi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.